Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasna Latima dari jurusan fisioterapi kelas C dengan NIM 22030650130. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul ragam lisan dan ragam tulis. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ragam lisan. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap, maksudnya yaitu organ of speech. Dalam ragam bahasa lisan ini, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal dalam pengucapannya. Dalam hal ini, dengan memperhatikan hal tersebut, pembicaraan dapat mengatur tinggi rendahnya suara atau tekanan yang dikeluarkan, seperti mimik atau ekspresi wajah yang ditunjukkan, serta gerak tangan atau isyarat untuk mengungkapkan ide sang pembicara. Kemudian, ragam lisan ini memiliki beberapa contoh, yakni yang pertama itu ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, ragam bahasa, dan yang terakhir ragam bahasa panggung. Dan juga ciri-ciri ragam bahasa lisan yaitu seperti memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap, terikat ruang dan waktu, dan yang terakhir yaitu dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Kemudian ragam lisan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama dapat disesuaikan dengan situasi, kemudian faktor efisiensi, kemudian faktor kejelasan, faktor kecepatan, kemudian lebih bebas bentuknya karena faktor situasi yang memperjelas pengertian bahasa yang dituturkan oleh penutur. Dan yang terakhir yaitu penggunaan bahasa lisan bisa berdasarkan pengetahuan serta penafsiran dari informasi audit, visual, dan kognitif sang penutur. Adapun kekurangannya yang pertama itu bahasa lisan berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan terdapat frase-frase sederhana. Penutur sering mengulangi beberapa kalimat kemudian tidak semua orang bisa melafalkan bahasa lisan dengan benar. Dan terakhir, aturan-aturannya itu bahasa yang dilakukan tidak formal. Kemudian materi kedua yaitu ragam tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam bahasa tulis, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata cara penulisan atau ejaan. Di samping aspek tata bahasa dan pemilihan kosakata, dalam hal ini kita dituntut untuk tepat dalam pemilihan unsur tata bahasa seperti bentuk kata, susunan kalimat, pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan juga penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide kita. Adapun contoh ragam lisan yaitu yang pertama sebagai ragam bahasa teknis, kemudian sebagai ragam bahasa undang-undang, kemudian sebagai ragam bahasa catatan, dan yang terakhir sebagai ragam bahasa surat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri ragam bahasa tulis. Yang pertama itu tidak menemukan kehadiran orang lain, kemudian adanya unsur gramatikal atau hubungan antar unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar yang dinyatakan secara lengkap. Kemudian yang ketiga tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan yang terakhir dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari ragam tulis itu sendiri yaitu yang pertama, yang kelebihannya yaitu informasi yang disajikan bisa dipilih oleh sang penulis untuk dikemas menjadi media atau material yang lebih menarik dan menyenangkan. Kemudian yang kedua yaitu umumnya memiliki kedekatan antara budaya dengan kehidupan masyarakat. Yang ketiga sebagai sarana untuk memperkaya kosakata. Dan yang terakhir dapat digunakan untuk menyampaikan maksud atau tujuan, memberikan informasi, serta dapat mengungkapkan unsur-unsur emosi
emosi sehingga mampu meningkatkan wawasan si pembaca. Adapun kelemahan dari ragam bahasa tulis yaitu sebagai alat atau sarana yang dapat memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada. Akibatnya bahasa tulis pun harus disusun lebih sempurna. Kemudian yang kedua itu tidak mampu menyajikan berita secara luas dan jujur. Dan yang terakhir itu hal yang tidak ada dalam bahasa tulis pun tidak dapat diperjelas. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.